Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Kamil. Apakah kalian pernah mengalami masalah kulit, munculnya ruam seperti ini? Atau seperti ini? Ataupun seperti ini? Dan kalian masih bingung penyakit apa sih itu dan apa penyebabnya? Hati-hati loh, bisa jadi kalian terkena penyakit psoriasis. Kalian semua tahu gak nih apa itu penyakit psoriasis? Jika belum tahu, mari kita simak video ini. Sebelum kita lanjut video selanjutnya tentang penjelasan psoriasis, mohon untuk bantuan dari teman-teman untuk like video ini dalam hitungan 3, 1, 2, 3 ya. Terima kasih. Psoriasis merupakan penyakit peradangan kronik pada kulit di mana penderita mengalami proses pergantian kulit yang terlalu cepat dengan ditandai peradangan pada sel epidermis kulit terluar, sehingga menimbulkan bercak merah, gatal, penebalan, kekeringan, ataupun bisa sampai bersisik. Penyakit ini secara klinis sifatnya tidak menular dan juga tidak mengancam jiwa, tetapi karena timbulnya bisa di bagian tubuh mana saja, sehingga dapat menurunkan kualitas hidup seseorang. Psoriasis termasuk penyakit autoimun yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Selain karena masalah sistem kekebalan tubuh, psoriasis biasanya muncul dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam diri maupun faktor lingkungan. Psoriasis juga bukan termasuk penyakit yang menular karena penyakit ini tidak ditimbulkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Nah, berikut merupakan beberapa jenis psoriasis dan gejalanya yang harus kamu ketahui. Yang pertama ada psoriasis vulgaris. Psoriasis vulgaris ini paling sering ditemukan pada 90% pasien. Gejalanya yaitu bercak merah pada kulit dan juga terdapat lapisan kulit yang putih, kering, dan juga gatal. Yang kedua, psoriasis gutata. Psoriasis jenis ini sering timbul pada anak dan dewasa muda. Biasanya timbul mendadak setelah terkena infeksi Streptococcus. Penyakit ini ditandai dengan bercak kecil berwarna merah muda dan juga bersisik. Gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba dan biasanya menutupi sebagian besar area tubuh, kaki, dan lengan. Namun terkadang bercak juga dapat muncul di kulit wajah, telinga, dan kepala. Yang ketiga, psoriasis inversa. Psoriasis jenis ini sering muncul dan berkembang di area kulit yang saling menempel, seperti ketiak, alat kelamin, kemudian lipatan bokong. Gejalanya sendiri yaitu terdapat bercak merah, kemudian peradangan, munculnya lapisan kulit putih, dan juga kulit terasa sakit. Yang keempat ada psoriasis pustulosa. Biasanya ditandai dengan berbagai gejala, seperti kulit merah dan bengkak yang disertai dengan benjolan yang berisi nanah. Namun pada saat benjolan tersebut sudah mengering, juga akan muncul titik-titik berwarna kecoklatan. Yang terakhir ada psoriasis erythroderma. Perlu diingat bahwa kita jangan sampai meremehkan jenis psoriasis ini, karena psoriasis jenis erythroderma ini termasuk ke dalam infeksi yang fatal, bahkan juga bisa mengancam jiwa. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena ketika ada seseorang yang menderita atau terkena penyakit ini, maka seluruh tubuhnya akan tertutup oleh ruam merah yang dapat mengupas gatal atau terbakar intens. Nah, itu semua merupakan jenis-jenis dari psoriasis itu sendiri. Wah, ternyata ada banyak juga ya, tapi yuk kita bahas lebih dalam lagi. Penyakit psoriasis merupakan penyakit yang diakibatkan oleh interaksi sistem kekebalan tubuh. Penyakit psoriasis merupakan inflamasi kronis yang terjadi pada daerah kulit dengan diferensiasi fungsi biokimia, epidermis, imunologi, dan vaskular yang abnormal. Ada banyak sekali penduduk di berbagai negara di dunia yang terjangkit penyakit psoriasis. Di antaranya, penyakit psoriasis vulgarislah yang mendominasi berbagai jenis penyakit psoriasis yang diderita oleh para penduduk. Di Eropa, 1-3% dari jumlah populasi penduduk terjangkit penyakit psoriasis vulgaris. Di Asia, 0,4-0,7% dari jumlah populasi penduduk yang terjangkit penyakit psoriasis vulgaris. Di Indonesia sendiri belum ada data yang mengemukakan tentang epidemiologi psoriasis secara menyeluruh.
Namun, pada tahun 1999, Collins dan teman-temannya mengungkapkan bahwa terdapat prevalensi vulgaris di 10 rumah sakit pendidikan Indonesia dengan angka 0,59% sampai 0,92%. Ada banyak sekali penyakit yang diderita oleh para penduduk di berbagai negara. Salah satunya adalah penyakit psoriasis yang didominasi oleh psoriasis vulgaris sendiri. Lalu, apakah kita bisa mencegah penyakit psoriasis vulgaris? Tentu saja bisa. Lalu, bagaimana pencegahan dan pengobatannya? Psoriasis dapat disembuhkan dengan melalui langkah pengobatan sesuai dengan jenis dan tingkat keparahannya. Apa aja sih langkah-langkahnya? Yang pertama, memberikan obat oles atau krim kepada kulit yang terkena penyakit psoriasis. Yang kedua, melakukan terapi cahaya. Yang ketiga, jika tingkat keparahan psoriasis tinggi, maka konsumsilah obat yang dianjurkan oleh dokter. Dan yang ketiga, dokter juga dapat memberikan obat melalui suntikan dan juga infusan. Nah, sekarang hal-hal apa aja sih yang bisa kamu lakukan di rumah untuk terhindar dari penyakit psoriasis? Yuk simak. Yang pertama, rajin mandi sehari 2 kali. Yang kedua, gunakan pelembab agar kulit tidak kering. Yang ketiga, berjemur di bawah matahari juga bagus loh, tapi jangan terlalu lama ya. Nah, kalau sudah tahu jenis, gejala, dan pengobatannya, mari kita jaga kesehatan kulit kita ya. Jadi itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai penyakit autoimun psoriasis. Semoga apa yang kami sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya pada kami juga. Saya Insan Kamil sebagai perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk like video ini untuk membantu kami, dan bye bye.